di sebuah tempat bernama Pegunungan Luyun. Yun Qingyan dan Yun Meng mereka menaiki seekor kuda untuk menuju ke sebuah tempat, yaitu Taman Lingyao. Yun Meng berkata, tanpa campur tangan empat tetua itu, Tuan muda akhirnya bisa mengunjungi Taman Lingyao milik keluarga dengan mudah. Yun Qingyan berkata, Taman Lingyao ini juga tampaknya biasa-biasa saja. Mengapa Lin Beihua berani menggunakan tambang besi Woyin sebagai taruhannya? Siapa itu? Teriak seseorang. Orang itu melompat keluar dan berkata, rasakan ini. Yun Meng menghentikan orang itu dan berkata, hei, apa kamu buta? Ini adalah pewaris keluarga Yun. Yun Qingyan. Teriak Yun Meng. Tuan muda Yan. Tanya orang itu. Kemudian orang itu mencoba mengingat kembali kejadian dulu bersama Yun Qingyan dan adik Yun Qingyan. Setelah mengingatnya, orang itu berlutut dan berkata, Tuan muda, mohon maafkan aku tidak sopan. Aku adalah Chen Wu, penjaga Taman Lingyao. Selamat datang Tuan muda. Aku ingat kamu. Cai Er dan aku kembali dari perburuan 3 tahun yang lalu. Apa kamu yang memimpin kudanya saat itu? Tanya Yun Qingyan. Chen Wu terlihat senang dan berkata, tak kusangka Tuan muda masih mengingatnya. Baiklah, bawalah aku bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas Taman Lingyao ini. Ucap Yun Qingyan mencoba turun dari kudanya. Selamat datang Tuan muda. Ucap seseorang menyambut mereka. Tuan muda, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Taman Lingyao. Yun Hao. Ucap Chen Wu memperkenalkan Yun Hao kepada Yun Qingyan. Beberapa hari yang lalu, aku dengar dari orang-orang yang datang mengambil obat bahwa Tuan muda sudah datang. Aku ingin bertemu dengan Tuan muda secepatnya. Tapi sebagai penjaga Taman Lingyao memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ucap Yun Hao. Tidak masalah. Bukankah aku sudah datang kemari mengunjungimu? Ucap Yun Qingyan. Apa ada masalah di Taman Lingyao baru-baru ini? Tanya Yun Qingyan kepada Chen Hao. Chen Hao menjawab, tidak ada. Sejak aku masuk, Taman Lingyao sangat aman. Tiba-tiba Chen Wu berteriak, Tuan Yun Hao, bukankah akhir-akhir ini selalu ada ramuan obat yang tiba-tiba hilang? Dan juga, ada beberapa jejak kaki misterius di sekitar tanaman yang dia curi. Ucap Chen Wu mengingat Yun Hao. Chen Wu, teriak Yun Hao karena kesal dengan perkataan Chen Wu. Kamu pergilah. Biarkan aku yang menjelaskan ini pada Tuan muda. Teriak Yun Hao sambil melototi Chen Wu. Tuan muda, izinkan aku membawamu melihat jejak kaki binatang yang dikatakan Chen Wu barusan. Ucap Yun Hao kepada Yun Qingyan. Yun Qingyan berkata, baiklah. Paman Meng, aku akan mengikuti Paman Yun Hao ke dalam. Paman dan Chen Wu pergilah kumpulkan ramuan dari daftar ramuan obat yang sudah kubuat pagi ini. Ucap Yun Qingyan kepada Yun Meng. Yun Meng menjawab, siap. Tuan muda tenang saja. Tidak peduli obat apa yang Tuan inginkan. Aku akan berusaha mencarikannya untuk Tuan. Ucap Chen Wu. Yun Qingyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Akan tetapi Yun Hao terlihat kesal dan tidak senang. Dan kemudian tersenyum licik. Tuan muda, ini adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh hewan yang mencuri tanaman obat itu. Ucap Yun Hao menunjuk sebuah jejak kaki. Hewan? Tanya Yun Qingyan. Yun Qingyan mencoba mengangkat perlahan-lahan sebuah daun dan bertanya, jika aku tidak salah lihat, ini harusnya jejak binatang buas bukan? Yun Hao menjawab, Tuan muda, jangan bicara sembarangan. Banyak orang yang tidak sengaja mengatakan hal yang salah, sehingga berakhir mati. Dengan tanpa alasan. Tiba-tiba Yun Qingyan mencoba bangkit, dan itu membuat kepalanya berbenturan dengan dagu Yun Hao. Yun Qingyan tersenyum dan berkata, Paman Yun Hao, apa kamu sedang membicarakan dirimu sendiri? Aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Apa yang terjadi dengan Taman Lingyao baru-baru ini?
Apa ada hubungan dengan taruhan Lin Beihua tambang besi Woyin itu? Tanya Yun Qingyan. Yun Hao tersenyum. Tuan muda, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Jika Tuan benar-benar ingin mengetahuinya, ucapnya. Tiba-tiba melompat ke arah Yun Qingyan untuk menyerangnya dan berkata, maka pergilah ke neraka dulu dan tanyakan sendiri pada Raja Neraka. Baru Xingjing level 8. Sudah berani begitu sombong? Dan pelatihannya pun bahkan masih bergantung pada ramuan obat. Sama sekali bukanlah tandinganku. Gumam Yun Qingyan. Aku adalah seorang pelayan dari luar. Meskipun kalian memberiku marga keluarga Yun, tetap saja hanya memperlakukanku tak lebih dari anjing. Hari ini, anjing ini akan memakan tuannya sendiri. Teriak Yun Hao mencoba menyerang Yun Qingyan. Akan tetapi serangan tersebut bisa dihindari dengan mudah oleh Yun Qingyan. Kemudian Yun Qingyan berada di belakang Yun Hao dengan cepat dan bersiap menyerangnya. Cepat sekali, ucap Yun Hao. Yun Hao membalikkan badannya dan pukulan mereka pun beradu. Yun Hao berkata, kamu hanya cepat dalam gerakan saja. Tapi masalah kekuatan, kamu tidak akan lebih kuat dariku. Terjadi sebuah ledakan yang besar. Yun Hao terjatuh dari atas. Dia terkapar di atas tanah. Bah, bagaimana mungkin? Ucapnya. Yun Qingyan menarik Yun Hao. Kemudian mengangkatnya dan berkata, keluarga Yunku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu ingin memberontak? Tuan muda. Tuan muda, aku mengaku kalah. Aku akan memberitahu rencana busuk keluarga Lin. Kenapa tidak jujur saja dari tadi? Kenapa harus seperti ini baru mengaku? Ucap Yun Qingyan melepas Yun Hao. Aku akan memberitahumu semuanya. Ucap Yun Hao. Seperti yang dikatakan Tuan muda. Keluarga Lin menginginkan lebih dari Taman Lingyao. Yang mereka inginkan juga adalah binatang buas di Taman Lingyao. Tuan bertanya, mengapa aku mengkhianati keluarga Yun? Karena taruhan Taman Lingyao ini. Keluarga Lin bertekad untuk menang. Dan keluarga Yun harus mati. Ucap Yun Hao tersenyum. Yun Qingyan menatap Yun Hao dengan tatapan dingin. Yun Hao berkata, tidak ada gunanya kamu menatapku. Aku tidak akan mengatakan semuanya dengan jelas. Apakah kamu tahu apa yang digunakan keluarga Li untuk memperjuangkan binatang buas ini? Benda pusaka tingkat raja. Ucap Yun Hao. Benda pusaka tingkat raja. Benda itu sangat cocok untuk menangkap binatang buas. Gumam Yun Qingyan. Kemudian Yun Qingyan menggunakan kekuatannya. Ini tampilan dalam meditasi Yun Qingyan. Meskipun cangkul di dunia dewa lebih dari tingkat raja. Tapi di kota Tianyu, nilai binatang buas ini harusnya lebih besar dari penggabungan tambang besi Woi dan Taman Lingyao. Sebenarnya aku tidak terlalu tertarik dengan binatang buas. Tapi karena keluarga Lin sangat menginginkannya, aku tiba-tiba jadi ingin memanfaatkannya. Tiba-tiba, perasaan ini, dan membuka matanya tiba-tiba. Yun Qingyan melihat ke belakang, dan tanpa diduga ada sebuah serangan yang mengenai kepala Yun Hao secara tiba-tiba. Yun Qingyan menghadap ke belakang. Kamu, ke dunia manusia dari pecahan waktu dan ruang. Ucapnya terkejut. Yun Qingyan mengingat kembali kejadian sebelumnya di dunia dewa. Dia terlihat seperti habis mengerahkan semua kekuatannya dan berkata, saat aku kembali ke dunia bintang langit dari dunia dewa, aku pernah mengalami kepunahan legendaris di pecahan waktu dan ruang. Kekacauan binatang purba yang bisa ditelan matahari, bulan, dan bintang. Roh purba. Jadi kamu menyalahkanku karena melumpuhkan sebagian besar pelatihanmu dalam pertempuran waktu dan ruang waktu itu. Tanya Yun Qingyan kepada seekor kucing purba itu. Kucing itu mengangguk. Jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu yang menyerangku dulu waktu itu? Ucap Yun Qingyan. Kucing itu terlihat marah. Alasan, mengapa aku bisa mengalahkan roh purba dalam pertempuran itu? Adalah karena mengandalkan pedang membelah langit dewa. Gumamnya.
Yun Qingyan mulai berlari meninggalkan kucing itu, membuat kucing itu kesal dan mengejar Yun Qingyan. Tapi sekarang aku sama sekali bukan lawannya dan aku tidak bisa mengandalkannya lagi. Lanjut gumam Yun Qingyan sambil berlari menjauh dari kucing itu. Kucing itu tersenyum. Tiba-tiba, kucing itu mengeluarkan batu dari mulutnya ke arah Yun Qingyan. Barusan itu, apa Yun Hao mati oleh batu yang dia keluarkan itu? Gumam Yun Qingyan. Untungnya Yun Qingyan dapat menghindari serangan tersebut. Yun Qingyan mendarat ke tanah. Yun Qingyan menyadari sesuatu. Kucing itu masih mengeluarkan serangannya lagi. Sebelum batu itu mengenai Yun Qingyan, Yun Qingyan bersiap mengeluarkan jurusnya dan berteriak, "Roh purba, apa kamu mau membunuhku hari ini?" Yun Qingyan memukul batu itu dengan jurusnya. Kucing itu mengeluarkan peralatan makannya, bersiap menyantap Yun Qingyan. Akan tetapi muncullah Yun Qingyan dari kepulan asap. "Hei, jika kamu bisa melahapku, kamu memang bisa langsung memulihkan pelatihanmu dan kembali ke alam dewa," ucap Yun Qingyan dengan tatapan dingin. Kucing itu ketakutan. "Tapi kamu lupa. Sebagai seorang raja dewa, bagaimana mungkin aku tidak punya cara untuk menyelamatkan jiwaku?" Ucapnya tersenyum. Pedang membelah langit dewa. Yun Qingyan memanggil sarung pedang dewanya. "Kali ini, aku akan membiarkanmu keluar," ucapnya dengan bangga. Tapi kucing itu meremehkan Yun Qingyan. "Oh, apa kamu pikir tidak ada pedangnya? Tidak perlu takut pada sarung pedang membelah langit dewa kal," ucap kucing itu tersenyum. Kemudian kucing itu melompat, berlari ke arah Yun Qingyan dengan cepat. Pedang membelah langit dewa. Kucing itu tersambar jurus Yun Qingyan. Yun Qingyan duduk dengan nafas terengah-engah. Yun Qingyan tersenyum. Melihat kucing itu sudah pingsan. Belum mati sepenuhnya ternyata. Selama berabad-abad, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memperbudak binatang roh purba semacam ini. Atau, biarkan aku menjadi orang pertamanya saja. Kucing itu meremehkan Yun Qingyan. "Oh, maksudmu ahli penangkap binatang buas biasa tidak akan bisa menangkap binatang berdarah terhormat sepertimu? Kamu sepertinya lupa. Aku Yun Qingyan bukanlah ahli binatang buas biasa, tapi kaisar dewa," ucapnya sambil mengeluarkan jurus untuk menyegel kucing itu. Tiba-tiba muncul tali yang melilit leher kucing itu. Kucing itu terlihat kebingungan. "Kamu benar. Yang aku pakai bukanlah ikatan perbudakan biasa, tapi ikatan perbudakan kaisar. Setiap kaisar dewa hanya bisa menaklukkan satu budak. Aku memberikannya padamu. Kamu harusnya bersyukur." Kucing itu kelihatan marah. "Masih berani melawanku? Jangan lupa. Sekarang aku dengan hanya memikirkannya saja dapat langsung menghancurkan jiwamu." Kaisar dewa mengendalikan hidup dan mati budaknya. Tidak hanya bisa memindahkan semua lukanya pada budaknya, juga bisa memindahkan umur budaknya ke umur kaisar, membiarkan budaknya mati. Kucing itu hanya bisa pasrah. "Tuan." Yun Qingyan mendengar ada yang memanggilnya. Chen Wu turun ke bawah dan berkata, "Tuan muda, kenapa bisa ada lubang seperti ini di sini? Aku baru saja melihat mayat Tuan Chen Hao di atas. Dia mati dibunuh. Tuan muda, mengapa kamu terluka? Apakah parah? Akan kuundang tabib kemari," ucap Chen Wu kebingungan. "Tidak perlu. Aku yang membunuh Yun Hao. Dia mengkhianati keluarga Yun. Kamu telah berjasa memberitahu hal ini di awal tadi. Tidak tahu apakah kamu bersedia menjadi bagian dari keluarga Yun kami?" tanya Yun Qingyan kepada Chen Wu. Chen Wu terdiam karena terharu akan ucapan Yun Qingyan. Chen Wu berlutut dan berkata, "Tuan muda, aku bersedia." Barusan terpaksa menggunakan sarung pedang membelah langit dewa dan hampir menguras seluruh energiku. Aku harus memulihkannya sesegera mungkin, gumam Yun Qingyan. "Yun Wu, kamu pergilah jaga Taman Lingyao." "Siap."
Hari pertarungan di lapangan Tianyu. Saatnya bagi Lin Beihua dan Yun Qingyan untuk bertarung. Hei, menurutmu siapa yang akan menang? Tidak perlu dikatakan lagi, pasti Lin Beihua yang menang. Jangan lupa, sekarang Lin Beihua sudah menjadi jenius top pertama di kota Tianyu. Pertama-tama, silahkan Tuan Lin Beihua naik ke panggung pertandingan. Tuan Muda Lin. Lin Beihua layak menjadi penerus dari keluarga besar Lin. Momen ini sungguh langka. Tidak hanya Lin Beihua, tapi juga seluruh keluarga. Lagi pula, pertandingan ini diawali oleh Lin Beihua. Jika tidak ada kepastian menang, dia tidak mungkin berani mempertaruhkan tambang besi Woyan. Ucap orang-orang sekitar. Kita lanjutkan dengan mengundang Tuan Yun Qingyan tas panggung pertandingan. Chen Wu dan Paman Yun bingung karena tidak ada Yun Qingyan. Tidak datang, sayang sekali. Jenius pertama dari kota Tianyu yang dulu berubah menjadi kura-kura penakut. Yon dan Lin menandatangani kesepakatan taruhan. Jika Yun Qingyan tidak datang, maka dia dianggap menyerah. Yo, apa sampah itu tidak berani datang kemari? Kalau begitu aku tidak perlu repot-repot bertarung lagi. Hei, para pengecut dari keluarga Yun. Bersedia bertaruh maka juga bersedia kalah. Serahkan Taman Ling Yao kalian padaku. Tiba-tiba Yun Qingyan datang menginjak tangan Lin Hao. Maaf. Aku pikir itu suara anjing yang menggonggong. Tak kusangka ternyata adalah manusia. Kamu tidak perlu memapahku. 3 tahun tidak berjumpa, kekuatan Yun Qingyan tetap saja tidak berkurang. Memangnya kenapa? Dia sekarang hanya Xingjing level 5, Lin Beihua telah mencapai Xingjing level 8. Namun pernah sebagai orang pertama di kota Tianyu, Yun Qingyan sekalipun tidak seperti Lin Beihua, tapi telah melalui puluhan atau bahkan ratusan pertandingan. Seharusnya akan ada pertunjukan bagus hari ini, ucap orang-orang sekitar. Bersiap-siaplah. Masih mau bersombong lagi. Berhasil membunuh jenius pertama kota Tianyu yang terdahulu, benar-benar sangat kunantikan. Benarkah? Tidak perlu berbicara omong kosong. Semua yang kulakukan hanya untuk kakakku. Mulai. Pertarungan antara Yun Qingyan dan Lin Beihua dimulai. Aku Yun Qingyan akan mengambil semua yang menjadi hak kami kembali. Rasakan ini, ucap Lin Beihua. Makan ini, ucap Yun Qingyan. Lin Beihua terpental ke belakang karena kalah kuat dari Yun Qingyan. Bagaimana mungkin? Orang yang terbang keluar adalah Lin Beihua. Orang yang keluar dari ring akan dianggap kalah. Apakah Lin Beihua akan kalah dari Yun Qingyan hanya dalam satu tinjuan saja? Lin Beihua menarik keluar sebuah pedang yang dililit kain putih. Yun Qingyan, tak kusangka ilmu yang kamu simpan begitu dalam, aku pun bahkan kamu bohongi. Kemampuanmu pasti bukan Xingjing level 5. Tapi, apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini saja? Majulah, Ambun Ungu. Ketua suku, itu adalah senjata ajaib tingkat raja. Keluarga Lin benar-benar tak tahu malu. Bahkan jika tetua Yue Jing keluar sekalipun, juga tidak bisa menghalangi kekuatan pedang Ambun Ungu itu. Ketua suku, mari kita hentikan pertandingan ini. Jika tidak hanya Taman Ling Yao yang tidak bisa dilindungi, tapi Tuan Muda juga mungkin. Paman Yun Qingyan pun terdiam sejenak. Tidak perlu, aku percaya pada Yan Er, ucapnya. Percaya? Kalau begitu mari kita lihat kehebatan Yun Qingyan yang sesungguhnya. Yun Qingyan, kamulah yang memaksaku menggunakan pedang Ambun Ungu ini, bersiap-siaplah untuk mati. Lin Beihua mengayunkan pedangnya ke arah Yun Qingyan. Tuan Muda, jangan gegabah. Tuan Muda tidak masalah, ucap Paman Yun Qingyan. Tidak masalah, tanya Yon Wu. Serangan Lin Beihua berhasil dihindari Yun Qingyan. Cukup pandai mengelak juga ternyata. Namun, kamu bisa lolos dari satu serangan pedang ini.
Apa masih bisa lolos dari serangan pedang berikutnya? Ucap Lin Beihua meremehkan. Lin Beihua bersiap menyerang Yun Qingyan dengan pedangnya, tapi bisa dihindari dengan mudah oleh Yun Qingyan. Hampir saja serangan Lin Beihua mengenai Yun Qingyan. Membelah langit dewa. Apa kamu sudah selesai menyerapnya? Sarung pedang membelah langit dewa telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran antara terowongan ruang angkasa dan roh purba saat itu. Aku sengaja menunda waktu sehingga dia bisa melahap lebih banyak energi dari benda pusaka tingkat raja itu. Tapi benda pusaka tingkat raja ini sepertinya terlalu lemah, sudah begitu lama baru terserap sedikit saja. Ucap Yun Qingyan pada dirinya sendiri, membuat Lin Beihua tersinggung. Hei, beraninya masih sempat bengong. Kali ini tak akan kubiarkan kamu mengelak lagi. Mengelak? Orang sepertiku untuk apa takut padamu? Cepat sekali. Ucap Lin Beihua ketakutan. Tiba-tiba Yun Qingyan bergerak ke arah Lin Beihua dengan sangat cepat dan memegang tangan Lin Beihua. Kemudian mematahkan tangannya. Lalu mengambil pedang embun ungu lalu menendang Lin Beihua. Pedang embun ungunya diambil Yun Qingyan. Dia sepertinya mematahkan lengan Lin Beihua. Ucap orang-orang terkejut. Hei, apa ini senjata ajaib kebanggaanmu itu? Pedang itu sendiri dari dasarnya bukan pedang yang bagus, ditambah jatuh ke tanganmu semakin menjadi tembaga patah yang tak berguna. Ucap Yun Qingyan kepada Lin Beihua. Ucapan Yun Qingyan membuat Lin Beihua marah besar. Penghinaan ini terulang lagi seperti 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, aku juga dikalahkan oleh Yun Qingyan di sini. Setelah itu, mata seluruh kota Tianyu hanya terfokus pada Yun Qingyan. Memang pantas menjadi jenius pertama kota Tianyu, mengalahkan jenius kedua kota Tianyu hanya dengan 1 kaki saja. Hei, di depan Yun Qingyan, Lin Beihua hanya dianggap sebagai orang biasa-biasa saja. Alangkah baiknya jika keluarga kita memiliki generasi muda sebaik dia. Ucap orang-orang. Sampah. Ucap ayah Lin Beihua menampar Lin Beihua. Ayah. Setelah itu, aku jadi belajar satu hal. Tidaklah mustahil bisa menjadi jenius nomor 1 di kota ini. Gumam Lin Beihua. Lin Beihua mencoba memakan sebuah pil berwarna merah. Hua Ern, jangan. Ucap ayah Lin Beihua. Astaga, itu pil tingkat raja. Pil darah peledak. Setelah mengonsumsi pil ini, secara cepat dapat meningkatkan pelatihan 2 kali lipat. Tapi efek sampingnya juga sangat berat. Dengar-dengar tidak hanya dapat melumpuhkan hasil pelatihan, selama ini bahkan juga bisa lumpuh fisik seumur hidup. Ayang, tenang saja. Kali ini, aku tidak akan pernah memalukan keluarga kita lagi. Lin Beihua memakan pil tersebut. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat. Yun Qingyan, aku bangga pada diriku sendiri, atau aku tidak seharusnya bangga padamu. Kamu. Dari awal sampai akhir selalu kamu, seluruh kota Tianyu hanya berpusat padamu Yun Qingyan dan tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk dibanggakan selain kamu. Tapi aku yang sekarang, pasti akan mengalahkanmu. Yun Qingyan diam sejenak. Lin Beihua, meskipun kamu sedikit tidak tahu malu, tapi kamu rela meminum obat terlarang untuk menaikkan derajat keluargamu, mengorbankan tubuh dan bahkan nyawa sendiri. Bisa kuanggap sebagai orang yang sangat bertanggung jawab. Aku awalnya hanya ingin mematahkan lenganmu dulu dan kemudian menghancurkan semua pelatihanmu sehingga kamu bisa merasakan rasa sakit yang sama seperti kakakku. Tapi untuk menyatakan apresiasiku padamu, aku akan membiarkan kamu mati tanpa rasa sakit. Membuatku mati tanpa rasa sakit? Lin Beihua tertawa. Lelucon yang luar biasa. Lanjutnya. Lin Beihua saat ini memiliki kekuatan tempur tingkat pertama dari Yue Jin. Yun Qingyan pasti akan gila dibuat olehnya. Sebenarnya anak muda sombong juga tidak masalah, tapi bisa sombong ketika sudah tahu akan mati, sepertinya sangat menyebalkan. Han, aku rasa dia takut hingga jadi bodoh seperti itu oleh Lin Beihua. Semua omong kosongnya hanyalah wujud dari rasa takutnya saja. Ucap orang sekitar. Yun Qingyan, kamu yang memaksaku untuk menelan pil darah peledak itu. Jika aku tidak menyiksamu sampai mati,
Aku akan sangat menyesal pada diriku sendiri. Kemudian Lin Beihua melompat menyerang Yun Qingyan. Yun Qingyan menebas Lin Beihua dengan pedang embun ungu. Tiba-tiba Lin Beihua membeku. Yun Qingyan menyentuh bongkahan es Lin Beihua dengan jarinya. Bongkahan es tersebut hancur berkeping-keping. Sudah kubilang kamu akan mati tanpa rasa sakit. Aku sudah menepati janjiku. Yun Beihua hancur lebur berterbangan. Lin Beihua musnah begitu saja? Dia sudah mati. Lebih tepatnya mati tanpa tersisa tubuh sedikit pun. Aku akhirnya mengerti apa maksud dari kalimat Yun Qingyan barusan yang bilang membuatnya mati tanpa rasa sakit. Terlalu mengerikan, Yun Qingyan begitu mudah mengalahkan Lin Beihua yang berada di tingkat pertama Yue Jing. Ucap orang-orang yang terkejut dengan kejadian tersebut. Yun Qingyan, kamu membunuh Hua Er. Akan kubalas kamu. Ucap ayah Lin Beihua. Ini adalah kompetisi antara hidup dan kematian. Memangnya kenapa kalau aku membunuhnya? Tetua, tenanglah. Meskipun aku juga tidak mau mengakuinya. Tapi kamu benar-benar bukanlah lawannya. Ayah Lin Beihua terpaksa menelan rasa sakit ini. Yun Qingyan, kamu pemenang dari pertandingan ini. Tambang besi Wuyin dari keluarga Lin kami akan menjadi milik keluarga Yunmu mulai sekarang. Ternyata keluarga Lin bersedia bertaruh dan mengaku kalah? Baiklah. Keluarga Lin telah mengaku kalah, maka pedang embun ungu ini. Pedang embun ungu? Jika mau maka tebuslah dengan sejumlah uang. Yang aku mau juga tidak banyak. Hanya sekotak pil obat tingkat raja dan ditambah 100.000 perak saja sudah cukup. Qingyan, tidak bisa. Pil obat dan pedang embun ungu itu tidak bisa disamakan harganya. Harga pedang embun ungu lebih 10 kali lipat dari pil obat. Pedang embun ungu jika dijual setidaknya 10 juta yuan dan pil obat yang berjuta-juta kotak. Apa benar hanya membutuhkan satu kotak pil obat dan 10.000 perak saja? Tidak salah lagi. Cepat bawa pil obat dan uangnya kemari dan berikan pada Tuan Qingyan. Silahkan ambil kembali pedangnya. Ucap Yun Qingyan kemudian memberikan pedang embun ungu kepada ayah Lin Beihua. Ayah Lin Beihua menangkap pedang tersebut. Akhirnya, selama pedang embun ungu baik-baik saja. Kalau sudah beres, maka aku pamit pergi dulu. Ucap Yun Qingyan meninggalkan arena tersebut. Paman, ingatlah untuk menyuruh seseorang mengambil alih besi Woyen, yang mana sekarang itu adalah industri milik keluarga Yunkur. Yakinlah, aku akan sesegera mungkin merawat besi Woyen. Namun kamu mengembalikan pedang embun ungu kepada keluarga Lin begitu saja. Bukankah itu terlalu tiba-tiba? Bagaimanapun itu adalah benda pusaka tingkat raja. Lin Beihua tidak ahli menggunakan pedang ini. Namun kepala keluarga Lie, jika datang bertarung menggunakan pedang embun ungu, kami hanya khawatir. Paman, jangan khawatir. Aku barusan menggunakan pedang embun ungu untuk mengalahkan Lin Beihua dan telah menarik kekuatannya sepenuhnya. Sekarang pedang embun ungu hanyalah tumpukan besi yang rusak. Yun Qingyan, kamu, tidak ada kata damai antara kamu dan keluarga Linku. Besi Woyin telah lenyap. Pedang embun ungu pun sudah hilang. Lalu apa yang dimiliki keluarga Lin kamu untukku? Tetua, ucap orang-orang keluarga Lin khawatir. Sampar, ucap Yun Qingyan. Ruang rapat keluarga Yun. Paman, aku berencana untuk pergi sebentar. Tujuan pertama adalah untuk mencari orang tuaku dan KR. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan kemampuanku. Aku akan pergi hari ini. Seluruh urusan keluarga Yun, aku serahkan padamu. Baiklah Qingyan. Akan begitu banyak hal yang terjadi saat kamu kembali. Pergilah dengan hati-hati. Soal keluarga Yun serahkan saja padaku. Setelah aku pergi, kamu harus berlatih dengan giat dan cepat pulihkan kekuatanmu. Qingyan, apakah kamu bercanda? Linghaiku sekarang sudah tidak berfungsi. Mana bisa berlatih lagi? Qingyan, jangan bercanda untuk saat ini. Pil pengembali kekuatan digunakan untuk pemulihan sangat sulit untuk didapatkan.
Bahkan jika menghabiskan harta keluarga Yun sekalipun belum tentu bisa mendapatkan sebutir pun. Belum lagi cedera kakak sepupumu ini. Setidaknya memerlukan 3 butir. Kak, coba terbak apa ini? Ini adalah pil pengembali kekuatan yang aku buat sendiri. Kualitasnya jauh lebih baik dari pil biasanya. Dengan ini, Linghaimu akan pulih dalam sekejap. Apa? Paman Yan dan Yun Xuan terkejut. Yan, apakah kamu sekarang sudah bisa membuat pil obat tingkat raja? Apakah sekarang kamu sudah menjadi ahli ramuan tingkat raja? Ya, benar. Meskipun aku awalnya mengolah pil obat tingkat dewa, namun dengan keterampilanku saat ini, sebenarnya tidak akan ada pil pengembali kekuatan sungguhan. Namun aku telah menaklukkan api langit nomor 1 di dunia roh api milik roh purba dengan bantuannya. Jangankan pil obat tingkat raja, hal yang lebih sulit pun akan bisa kubuat. Kak, kamu bisa menggunakan pil tingkat raja ini seberapa banyak yang kamu mau. Jadi kamu harus makan pil obat ini secepatnya untuk memulihkan Linghaimu. Tidak, adik Yang. Sekarang kamu perlu meningkatkan keterampilanmu. Pil obat ini, kamu simpanlah sendiri. Aku telah kehilangan kekuatan ini sangat lama. Sekarang ini tidak terlalu penting. Kak, aku sangat ingin meningkatkan keterampilanku. Namun, memulihkan Linghaimu tidak bisa ditunda lagi. Apabila kekuatanmu sudah kembali, aku bisa pergi tanpa khawatir. Baiklah, karena adik yang memaksa, aku akan memakan pil obat ini. Kak, kamu akan segera berlatih. Aku akan membantumu menggunakan pil pemulih ini untuk memulihkan Linghaimu. Yun Qingyan membimbing kakaknya agar Linghai kakaknya bisa kembali.